Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh mengenai dampak wabah corona yang telah mengganggu aktivitas di kota-kota dunia dan dampaknya bagi Indonesia sendiri, telah hadir di studio Yose Rizal Damuri, peneliti dari CSIS dan tenaga ahli utama Kepresidenan KSP Dhani Amrul Ihsan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Kita ke Pak Dhani terlebih dahulu. Ini kalau kita lihat tadi di Batam sudah diceritakan seperti apa. Sementara Tiongkok ini kan pemasok barang-barang manufaktur. Ada tekstil, mesin, peralatan listrik, elektronik, baterai, layar, pengeras suara, dan lain-lain. Ini dampaknya akan seperti apa prediksinya nih untuk perdagangan Indonesia dan Tiongkok, Pak Dhani? Iya, baik. Perdagangan Indonesia dan Tiongkok itu kan berpengaruh terhadap integrated supply chain dan distribution chain, Pak, antar kedua negara ya tentunya. Dan saat ini juga pemerintah mendorong untuk membuat substitusi produk impor. Karena kita tahu bahwa secara simultan bahwa jumlah produk impor kita itu 74% itu bahan baku. 16,5% itu dari bahan modal, barang-barang modal yang nanti dikonversikan dalam aset, sebagian besar kayak dari peralatan, mesin. 74% ini sebagian besar dari Tiongkok, Pak. Nah, kemudian untuk barang modal sendiri pun itu ada 16,5%. Yang itu tentu bisa dikonversikan jadi aset aktiva tetap dalam industri ya. Kemudian sekitar 9,5 sampai 9,8% itu barang-barang konsumsi, termasuk yang dalam flow-nya produk-produk e-commerce, Tokopedia, gitu kan, Bukalapak dan sebagainya. Tapi secara overall, karena memang ini ada kelangkaan bahan baku sebesar dari total impor 74% sebagian dari Cina itu, tentu substitusi impor ini mesti harus kita gerakkan. Nah, ini pemerintah perlu betul-betul mensupport, Pak, agar substitusi impor ini bisa on the track, termasuk juga memberikan sweetener kepada produsen-produsen bahan baku lokal agar punya daya saing, punya competitiveness index yang bagus, dan juga punya keunggulan komparatif. Karena ketika bicara perdagangan internasional itu adalah kita bicara keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Pak Dhani, perdagangan ini pasti agak sedikit terganggu begitu ya. Walaupun memang ada statement bahwa penyebaran virus corona bukan lewat perdagangan barang begitu, tapi ini pasti akan terhambat, apakah ada prediksi ada penurunan transaksi perdagangan dengan Indonesia, dan sektor apa saja kalau dari pemerintah yang kemudian akan terdampak secara signifikan oleh kasus virus corona ini? Pertama, Bank Indonesia itu sudah memprediksi bahwa terjadi potensi kelambatan perputaran uang atau termasuk kehilangan perputaran uang itu sekitar 36,7 triliun rupiah kalau dirupiahkan, Pak. Nah, itu yang terbesar memang dari sektor pariwisata. Itu 1,3 miliar dolar sendiri ya, sekitar di atas 25 triliun rupiah. Itu potensi kehilangan pariwisata. Karena kita tahu juga bahwa jumlah turis Cina itu 2 juta lebih, Pak. 2,1 juta. Dari total wisatawan mancanegara itu sekitar 16 juta tahun 2019, itu kan naik terus, Pak. Itu 2 juta sendiri itu dari Tiongkok. Dan kalau mereka spending money dalam ukuran tertentu, tentu kita kehilangan posisi pendapatan yang cukup besar. Kalau totalnya 1,3 miliar. Kalau tadi barang impor ada substitusinya, sedang diusahakan untuk substitusinya. Kalau pariwisata yang terpukul ini apa yang kemudian sedang disiapkan oleh pemerintah? Ya, hari ini akan ada rencananya akan ada rapat terbatas kabinet. Tentu Menteri Perhubungan dan Menteri Pariwisata akan membuat paket-paket sweetener lah untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, termasuk adalah memberikan diskon tarif pesawat sampai 30 atau 40%. Tapi ini mesti dibicarakan lebih detail lagi. Tapi insya Allah dalam hari ini ataupun besok bisa diputuskan harga diskon pesawat tersebut. Tapi karena harus ada faktor stimulasinya juga. Jadi pesawat itu tarifnya diberikan diskon, tapi juga aftur juga mesti harus disesuaikan. Kemudian harga sewa bandara sekarang lagi bleeding loh, betul. Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2 juga harus ada penyesuaian tarifnya. Jadi ada faktor multiplier efek yang harus disesuaikan dari penurunan tarif pesawat. Pak Yose, terkait barang substitutif yang kemudian katanya bisa disediakan oleh di Indonesia, padahal 74% bahan baku dari Tiongkok, ini gimana? Apakah memang Indonesia mampu menyediakannya atau dalam kurun waktu berapa lama idealnya harus segera
dipenuhi? Pertama, kita nggak akan mungkin tergantung dari semuanya dari industri dalam negeri. Ya, ada banyak sekali komponen sekarang ini yang namanya global supply chain itu sudah aturan sejak 20-30 tahun lalu. Masalahnya sejak 15 tahun lalu dunia terlalu tergantung kepada Tiongkok, sehingga tidak ada alternatif sourcing yang lain. Ya, sehingga yang diperlukan sekarang ini adalah membangun berbagai alternatif hub di tingkatan dunia, bukan hanya di Indonesia. Karena masalahnya adalah kalaupun barangnya ada di Indonesia, misalkan satu bahan baku ada di Indonesia, ini produsennya nggak mau jual di Indonesia. Mereka juga dapat permintaan kok dari luar negeri dengan harga yang tinggi. Contohnya misalnya ada beberapa bahan baku tekstil dan garment ya, yang sekarang ini sudah ada kenaikan hingga 15% harganya. Padahal diproduksi di dalam negeri, tapi mereka nggak mau menjual ke dalam negeri. Oh, dari negara-negara lain kan sekarang ini juga banyak yang mencari. Jadi substitusi impor saya pikir bukan merupakan jawaban ya. Karena kalaupun itu nanti tersedia, ini yang tersedia itu akan dialihkan ke luar negeri juga. Akhirnya nanti akan harus ada kebijakan lain lagi bahwa ekspor nggak diperbolehkan. Gitu. Tapi menurut Anda idenya seperti apa? Tadi di Batam juga sudah mulai kekurangan, akan 2 minggu lagi kalau misalnya ini tetap langka, mereka bisa. Jadi idealnya adalah para bisnis dunia usaha itu, apalagi dunia usaha di tingkat dunia, membangun berbagai hub yang alternatif. Contohnya begini, waktu tahun 2011 ada banjir di Thailand yang besar sekali. Itu industri otomotif terutama dari Jepang memutuskan untuk membuka cabang-cabang produksi baru termasuk di Indonesia. Nah, ini kita harapkan juga ke depannya akan seperti itu. Itu butuh waktu ya Pak Yose? Itu pasti butuh waktu, mungkin 2-3 tahun atau bahkan lebih lama lagi dari itu. Artinya akan ada kelesuan di sektor manufaktur menurut Anda dalam waktu dekat? Menurut saya akan seperti itu, walaupun juga ada laporan-laporan di Tiongkok sendiri ya, bahwa produksi sudah mulai. Ini kan karena memang produksinya nggak ada di sana. Produksi nggak ada, kemudian shipmentnya juga nggak ada. Nah, sekarang produksinya sudah beberapa mulai, terutama yang UKM-UKM-nya ya, yang besar-besar. Mulai bergerak lagi ya? Yang besar-besar seperti Foxconn memang masih belum terlalu bekerja lagi. Ya, karena kita lihat juga bahwa kasus-kasus barunya sudah mulai berkurang di Tiongkok sendiri. Kalau soal diberikan insentif untuk pesawat, ini apakah kebijakan yang juga menarik atau tepat atau tidak? Karena kita lihat kan industri penerbangan saat ini sedang bleeding, mereka juga sedang agak sedikit merugi sehingga kalau diturunkan lagi. Nah, ini apakah harusnya subsidi atau seperti apa? Nah, kalau tadi kita bicara tentang supply side-nya gitu ya, sekarang kita bicara tentang demand side-nya nih, permintaan. Kayaknya permintaannya memang harus digenjot dari dalam negeri. Ya, terutama untuk turisme ya. Terutama untuk pariwisata misalnya, atau juga untuk barang-barang yang lainnya juga seperti itu, jasa yang lainnya juga. Sehingga memberikan berbagai insentif itu juga saya pikir sudah cocok ya ke depannya. Tapi tetap orang kan juga ada psychological effect-nya untuk tidak bepergian sekarang ini. Iya, betul. Nah, agak itu mikir 2 kali 3 kali gitu ya Pak. Itu juga yang harus ditangani bahwa memang kondisinya masih cukup terkendali. Terkendali dan aman. Itu yang secara psikologi. Pak Dhani, ini kan Indonesia pernah menghadapi virus flu burung, menghadapi MERS kemudian belum masuk waktu itu ya, MERS, SARS segala macam. Bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan di masa lalu itu apa yang kemudian bisa diterapkan saat ini? Ini kan virus, sama-sama virus gitu. Dunia menghadapi wabah yang mirip-mirip gitu ya dengan yang sebelum-sebelumnya ini. Ya baik, jadi kantor staf presiden itu melakukan inisiasi untuk mengintegrasikan informasi dan data center Pak. Sehingga kita memastikan bahwa setiap informasi itu satu pintu dan memiliki tingkat keyakinan dan validitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, Kementerian Kesehatan sendiri pun sudah mendevelop terus Balitbank Departemen Kementerian Kesehatan untuk mengupgrade teknologi laboratoriumnya, sehingga akan didapatkan sebuah hasil validitas yang accountable lah. Di bawah supervisi WHO, kita terus melakukan koordinasi untuk memastikan bahwa proses uji klinis bisa berjalan dengan baik sehingga bisa memberikan hasil yang terbaik dengan tingkat kepastian yang insya Allah lebih
pasti. Artinya di masa-masa itu juga ketika kita lihat ada flu burung, MERS, SARS, itu juga perdagangan Indonesia dengan negara-negara lain juga pasti akan terkena dampaknya kan. Ya, Artinya ya. kebijakan-kebijakan di masa lalu apa yang kemudian akan diterapkan kembali? Mungkin karena di masa lalu dianggap cukup sukses begitu Pak Dhani? Iya, jadi di masa lalu juga sudah ada Pak untuk memberikan stimulasi-stimulasi terhadap industri dalam negeri, membuat diversifikasi ekspor, menembus pasar global dengan beberapa trik-trik tertentu. Tapi masalahnya kecepatan Pak, kita bicara speed up. Karena ketika bicara go global, itu kita bicara speed up, bukan bicara business as usual. Nah ketika kita bicara speed up, kebanyakan ini kita juga kurang bisa agile untuk kurang bisa lincah menghadapi kecepatan dunia global ini. Dalam perjanjian juga kita belum bisa agile. Nah, belum bisa agile kita ini banyak faktor juga, Pak. Bisa juga pemerintah juga introspeksi. Di mana ada beberapa peraturan pemerintah yang mesti kita revisi untuk membuat industri dalam negeri itu agile dalam hal ekspor. Baik. Nah, ini yang kita lagi petakan di mana potensi-potensi tidak agile-nya para pengusaha kita dalam konteks bagaimana pemerintah bisa menyesuaikan melalui peraturan-peraturan pemerintah. Jadi ketika ada sesuatu bisa switch ke negara lain, switch ke negara lain dengan gampang begitu untuk tujuan ekspor. Bisa Pak Dhani, lincah. ya? Bisa Baik. lincah. Pak Yose, Anda juga kan mengamati bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan ekonomi khususnya di Indonesia ketika menghadapi flu burung, SARS, MERS. Seberapa besar dampaknya waktu itu, Pak? Kalau waktu itu, misalnya SARS itu ya, memang dampaknya itu terasa sampai setahun, bahkan jangka panjangnya juga masih ada gitu ya. Termasuk flu burung. Untuk begitu juga dengan flu burung. Tetapi kita ingat waktu itu infection rate-nya itu nggak secepat saat ini. Corona. Jadi psychological effect-nya itu agak kurang. Kemudian yang kedua, waktu itu awal tahun 2000-an Tiongkok masih belum sebesar sekarang. Ekonominya hanya sekitar 8% dari dunia pada saat itu. Sekarang ini sudah 3 kali lipat dari itu, gitu ya. Jadi tentu efeknya juga berbeda. Sehingga apa yang harus kita lakukan juga berbeda. Tapi gitu efek ya. pukulnya berarti akan terasa sekarang. Jauh lebih berat sekarang ini, gitu ya. Terutama juga karena itu tadi mereka sudah menjadi supplier utama untuk perekonomian dunia. Ya ini yang sulit diantisipasinya memang seperti itu. Pemerintah kalau saya pikir saya senang sekali dengan kata-kata agile tadi, agility ini. Ini ya dunia usaha memang harus seperti itu. Kita nggak bisa mengharapkan ini kebijakannya datang dari pemerintah, tapi pemerintah bisa memfasilitasi misalnya dengan memberikan fasilitasi logistik ataupun juga transportasi serta prosedur yang lebih cepat, ya. Atau juga mengurangi beban-beban perekonomian, beban-beban dunia usaha, terutama misalnya ini kan orang dunia usaha tetap harus bayar bunga nih. Nah, bunganya itu mungkin entah kalau misalnya datangnya pinjaman datang dari bank-bank BUMN, bank-bank BUMN-nya diminta untuk ya bunganya nggak usah dibayar dulu gitu lah. Selama renegosiasi gitu. Selama misalnya tidak ada operasi dan itu yang dilakukan di Tiongkok sendiri saat ini. Pak Yose, ini ada data untuk kemudian IMF kan memangkas pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,3%, artinya diturunkan gitu ya. Bagaimana nanti proyeksi menurut Anda, apakah kemudian pengaruhnya pada harga minyak dunia, apakah kemudian dampak terhadap ekonomi Indonesia akan seperti apa? Apakah Indonesia juga akan ikutan melambat atau seperti apa? Yang jelas memang permintaan di tingkatan dunia itu melemah jadinya ya, selain juga supply-nya tadi. Dan ini tentunya akan menyebabkan ekspor kita terutama yang raw material, komoditas itu juga akan melemah. Karena permintaannya kan akan menurun. Walaupun memang ada beberapa, menarik ini, ada beberapa komoditas yang ternyata harganya naik. Karena apa? Misal? Contohnya batu bara. Karena apa? Karena ternyata Tiongkok itu produsen terbesar batu bara. Sekarang mereka tidak memproduksi. Ini jadinya satu kesempatan juga buat Indonesia ya, opportunity. Jangan-jangan untuk batu bara yang sedang bearish jadi bisa bullish kembali gitu ya. Ini jadi peluang juga. Iya, begitu juga misalnya untuk buah-buahan gitu misalkan, ataupun juga beberapa produk makanan yang datangnya dari Tiongkok. Tiongkok merupakan produsen terbesar. Ini kita bisa jadi substitusi di sana. Pak Dhani, sebagai closing statement mungkin dalam perbincangan kali ini, pagi hari ini, apa yang kemudian ingin disampaikan kepada para kalangan dunia usaha, masyarakat pada umumnya, bagaimana kemudian pemerintah
sistem apa yang sehingga kemudian dunia usaha akan aman-aman saja, akan stabil-stabil saja? Pertama diversifikasi ekspor ya untuk menembus pasar internasional. Kita lagi menyiapkan tatanan-tatanan praktis dan best practice-nya untuk menembus pasar internasional dengan cepat. Yang kedua adalah kita juga harus memilah-milah impor-impor barang yang betul-betul perlu aja kita impor. Yang kira-kira nggak perlu di mana industri dalam negeri bisa menciptakan dan menghasilkan sendiri dengan value added yang bagus, ya kita akan coba optimalkan. Kan kalau kita bicara harga lebih mahal, kan kita tinggal menyusun suatu mekanisme dan bisnis proses improvement supaya tercipta economic of scale, ya nggak Pak Yos kan? Bicara economic of scale kita bicaranya. Nah inilah peranan pemerintah untuk mensupport economic of scale. Nah jadi yang ketiga juga ini saya bicara dalam tatanan barang-barang konsumsi ya Pak ya. Karena kan belanja atau konsumsi masyarakat itu kan memberikan kontribusi sekitar 56% Pak dari PDB ya Pak Yos kan. 56% itu dari belanja loh Pak, belanja konsumsi masyarakat. Nah itu juga konsumsi masyarakat itu juga banyak yang dari impor Pak, sebagian dari impor. Nah jadi kan ada barang-barang yang sebetulnya tidak perlu kita impor untuk barang-barang konsumsi, tapi kita impor. Yang masuk itu di e-commerce Pak. Nah untuk itu yang e-commerce itu juga secara tidak langsung juga bisa membuat industri dalam negeri juga tidak tumbuh. Nah, kita mesti atur supaya industri dalam negeri bisa tumbuh, bisa masuk ke e-commerce juga. Gitu. Terima kasih Pak Dhani dan juga Pak Yose. Sayang sekali waktunya terbatas. Nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa sambung lagi perbincangannya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Metro Pagi Prime Time akan segera kembali dengan informasi lainnya, diantaranya mengenai banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Jakarta.